Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berada di Nazaret, dan ketika berada di rumah ibadat, Tuhan Yesus mengajar mereka. Terhadap pengajaran Tuhan Yesus, mereka menjadi takjub. Namun dengan segera mereka menolak Dia, kecewa kepada Tuhan Yesus karena mereka mengetahui keluarga Yesus, asal usul Tuhan Yesus, bahwa Ia anak tukang kayu. Lalu Tuhan Yesus mengambil pepatah yang sudah umum terjadi, bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan Tuhan Yesus mengutip 2 nabi Perjanjian Lama, Elia dan Elisa, bahwa 2 nabi ini tidak melayani bangsanya atau kaumnya, namun melayani
bangsa lain, umat lain, untuk memberikan berkat Tuhan kepada mereka. Dari sabda Tuhan Yesus ini mudah disimpulkan dan mau dikatakan bahwa karya Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus akan lebih berhasil daripada pelayanan kepada kaumnya sendiri. Juga orang-orang di Nazaret tidak mau mengakui bahwa keselamatan Allah tidak hanya diperuntukkan bagi mereka. Kasih karunia Allah tidak dapat dibatasi oleh manusia. Kasih karunia Allah diberikan bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang merasa miskin. Saudara yang terkasih, terhadap sabda Yesus ini, akhirnya orang yang berada dalam rumah ibadat menjadi marah. Dan akhirnya Tuhan Yesus dibawa keluar bahkan hendak dibunuh oleh mereka. Saudara yang kasih, Tuhan Yesus ditolak oleh kaumnya bangsanya sendiri. Karena mereka tidak mau mengakui atau menerima bahwa Tuhan Yesus lebih hebat dari mereka. Maka nampak kesombongan orang-orang di Nazaret, dan kesombongan selalu menutupi hati manusia. Ini kalau ada kesombongan dalam diri seseorang, dalam diri manusia, kesombongan itu selalu menutupi hati manusia. Kalau hati manusia sudah tertutup oleh kesombongan, tentu ia tidak akan bisa melihat dengan baik, dengan benar orang lain. Orang lain selalu dipandang gelap, rendah, hina, dan hanya dirinya sendirilah yang hebat, yang benar. Ini yang terjadi bila manusia dalam hidupnya bersikap sombong, dan itu juga akan menjauhkan dirinya dari Allah, menjauhkan dirinya dari keselamatan, dari berkat Allah, kasih karunia Allah. Dan kesombongan terbesar dari manusia adalah menolak kebenaran. Dan padahal Yesus adalah sang kebenaran. Maka orang-orang di Nazaret menolak kebenaran, sang kebenaran Tuhan Yesus Kristus sendiri.